Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita, wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa memohon ampun kepadanya baik dari kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu yang kerap menggelincirkan kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari amal-amal buruk yang kita lakukan yang tentunya juga akan berakibat buruk kepada kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian terbaik dalam kehidupan seseorang, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam keterpurukan terburuk dalam kehidupan, yaitu dibiarkan di dalam kesesatan, bisa jadi dimulai karena kekufuran atau kesombongannya, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh atau berserah diri kepada Allah, berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Karena dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, alhamdulillah pada pagi ini ya, kita Allah berikan rezeki kembali untuk duduk dalam majelis ilmu, dan kita masih berada di bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Yang kita ketahui bulan haram ada bulan Rajab, lalu kemudian ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, dan bulan berikutnya Dzulhijjah dan Muharram. Dan kita sekarang berada di akhir bulan Dzulqa'dah, artinya menuju bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat agung, bulan yang terdapat di dalamnya hari-hari terbaik di dunia. Kenapa disebut hari-hari terbaik dunia? Karena di dalamnya terdapat hari-hari yang ketika seseorang beramal soleh akan dilipat gandakan di sisi Allah lebih besar, lebih banyak, lebih agung dibandingkan hari-hari lainnya. Bahkan Allah Jalla wa'ala, Allah ya menggunakan hari-hari tersebut sebagai ya sesuatu yang disumpahi, sebagaimana Allah sebutkan, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Dan tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang sangat agung. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberi gelar turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, karena kecerdasannya dalam tafsir. Beliau mengatakan yang disebut layalil ashr, menurut beliau antara lain, innaha ashru dzulhijjah, itu sesungguhnya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ketika Allah bersumpah tadi dengan 10 malam, maksudnya adalah 10 Dzulhijjah ya. Para ulama juga mengatakan karena disebutkan malam ya, dan juga malam yang terbaik di antara 1 tahun adalah malam Lailatul Qadar, maka para ulama juga ada yang mengatakan bahwa apabila malam-malam terbaik, maka dalam
dalam 1 tahun dalam beramal itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Adapun siangnya, ya, yang terbaik dalam 1 tahun dalam beramal adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah, menggabungkan sejumlah hadis atau keterangan mengenai keutamaan 10 hari tersebut. Dan juga keagungan dari hari tersebut, ya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, antara lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih, yang merupakan kitab yang paling bisa dipertanggungjawabkan setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari. Lalu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihin ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidaklah ada hari-hari, ya, yang amal soleh bila dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang 10 ini. Hari-hari yang 10 ini. Beliau mengatakannya di awal bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat kemudian berkata, walal jihad fi sabilillah. Apakah ketinggiannya atau keagungan beramal di hari-hari tersebut tidak melampaui jihad fi sabilillah, kata para sahabat. Kemudian Nabi SAW menjawab, walal jihad fi sabilillah, bahkan tidak sebanding dengan jihad fi sabilillah, illa, kecuali, kata beliau, rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, seseorang yang berjihad tapi dia mengeluarkan hartanya sepenuhnya dan dia juga membawa jiwanya, artinya ikut berperang, ya. Walam yarji' min dzalik min syai', dan dia tidak kembali, ya, ke rumahnya dengan membawa keduanya, artinya dia meninggal dan juga hartanya habis. Maka subhanallah, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang kita menunggu pengumumannya dari pemerintah kapan kemudian mulai terlihat hilal awal bulan Dzulhijjah, 10 hari ke depan adalah 10 hari terbaik untuk beramal soleh. Bahkan tadi disamakan, kata Nabi SAW, dengan seseorang yang berjihad, namun berjihadnya habis-habisan. Dia menghabiskan hartanya, lalu juga nyawanya melayang. Jihad yang para Nabi SAW katakan dzirwatu sanamil Islam, puncaknya dari Islam. Puncaknya dari Islam disamakan dengan amal-amal ibadah pada hari-hari ini, subhanallah. Karena Islam, ya, antara lain unggul, terlihat unggul ketika seseorang atau ketika kaum muslimin berjihad mengalahkan kaum kafir. Dan juga jihad fisabilillah memiliki keutamaan yang besar, karena tidak mungkin seseorang yang munafik bisa ikut berjihad. Seseorang munafik bisa ikut sholat, bisa ikut saum, dan dia menyembunyikan niat buruknya, ya, tidak ada resiko. Tapi kalau berjihad, bila dia hanya ikut-ikutan saja, menyimpan niat buruknya, resikonya adalah nyawa yang akan melayang. Makanya orang-orang munafik tidak akan ikut berjihad. Sebagaimana ketika perang Uhud, Nabi SAW berangkat ke Gunung Uhud sebanyak 1000 orang. Tapi di pertengah perjalanan, tokoh dari munafik Abdullah bin Ubay kembali sebanyak 300 orang. Dia dan 300 orang-orang munafik tidak ikut berperang, ya. Artinya seseorang yang berjihad ini memang benar-benar menunjukkan keimanan, dan juga balasannya di sisi Allah, orang yang berjihad sangatlah agung. Di antara balasannya, terutama bila dia kemudian meninggal dalam jihadnya, Nabi SAW katakan ketika darahnya menetes, tentunya dengan jihad yang benar, bukan jihad yang serampangan. Ketika darahnya menetes, akan diperlihatkan tempatnya kelak di surga. Lalu kemudian dia juga, ya, akan dibebaskan dari fitnatul kubur, pertanyaan kubur. Kalau sudah bebas dari pertanyaan kubur, ditanya man rabbuka wa ma nabiyuka, artinya sudah dipastikan dia dibebaskan dari azab kubur.
sudah pasti dibebaskan dari azab kubur. Lalu kemudian ya, dia juga bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada 70 orang kerabatnya. Bisa jadi orang tuanya, pamannya, amalnya pas-pasan, Pak, ya, mempunyai kesalahan-kesalahan, dosa besar. Hanya saja dosa tersebut tidak mengeluarkan pamannya atau ayahnya dari Islam. Kemudian dengan syafaat dia, Allah ampuni pamannya atau ayahnya tersebut. Bisa memberikan syafaat kepada 70 orang yang berjihad dengan jihad yang benar, ya. Dan ternyata amalan-amalan yang begitu agung tersebut bisa setara dengan orang yang beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka para ulama katakan, ya, inna idraka hadzal ashr, sesungguhnya ketika seseorang diberikan kenikmatan atau ketika seseorang diberikan kesempatan umur, diperpanjang usia di 10 hari tersebut, nikmatun azimah, dia merupakan sebuah nikmat yang sangat agung. Min ni'amillahi ta'ala 'alal 'abdi, ya, dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Dan juga ini bagian dari rahmat Allah. Allah memberikan perbedaan pada tempat dan juga waktu-waktu. Contohnya, ini bagian dari rahmat Allah. Allah lebihkan sebuah kota yang kering kerontang, yang panas, yang hawanya bahkan anginnya sangat panas, tidak ada tumbuhan, tidak ada sesuatu yang menyenangkan mata untuk dilihat, tapi Allah jadikan mathabatan linnas, Allah jadikan tempat berkumpulnya seluruh manusia. Tempat yang Allah sebutkan, innaki ya la khairu ardillah, sesungguhnya engkau sebaik-baiknya tempat Allah, wa ahabbu ilallahi, dan kau adalah tempat yang paling Allah cintai, yaitu kota Mekah. Padahal kalau mau bilang indah, Indonesia jauh lebih indah. Begitu juga dengan waktu. Allah lebihkan waktu Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Begitu juga dengan hari, Allah lebihkan 10 hari bulan Dzulhijjah dibandingkan hari-hari lain dari sisi keutamaan. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, ya, ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah, ya. Dan Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilih apa? Memilih apa yang Allah kehendaki untuk tinggikan derajatnya, Allah tinggikan fadilahnya, keutamaannya, dan juga Allah tinggikan keutamaannya. Ma kana lahumul khiyarah, tidak ada bagi mereka pilihan. Dari makhluk Allah tidak ada pilihan. Ada yang mungkin mengatakan, oh, bagi saya bulan Syawal atau bulan Sya'ban karena ini kelahiran saya, ini lebih agung dibandingkan hari-hari lain, makanya saya akan lebih banyak beramal. Tidak ada. Penentuan waktu, tempat yang mulia hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama katakan, maka sungguh mengherankan orang-orang yang bila mengetahui keagungan seperti ini, orang-orang yang bersemangat beramal di bulan Ramadan tapi mereka lemah di 10 hari ini. Padahal 10 hari ini siangnya merupakan hari-hari terbaik untuk beramal. Lalu bagaimana persiapan kita menuju hari tersebut, menuju hari-hari tersebut? Para ulama mengatakan, dan ini adalah pesan dari para ulama, setiap kali seseorang akan melakukan amal soleh, ketika seseorang akan saum, ketika seseorang akan umroh, ketika seseorang akan berhaji, maka umumnya ulama selalu berpesan seperti ini, yaitu mereka berpesan bitaubati as-sadiqah, untuk bertobat yang jujur. Kenapa dengan bertobat? Ya, kan kita mau melakukan kebaikan, betul, kita ingin melakukan kebaikan, dan kita ingin melakukan kebaikan, amal-amal di bulan tersebut, kita ingin melaksanakannya dengan optimal, tidak terhalangi, tidak merasa malas, tidak merasa susah, kita ingin dimudahkan. Maka para ulama katakan, ya, maka hendaknya seseorang bertobat. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, ayat 60, hal jazaa'ul ihsan
illal ihsan. Dan bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan itu pula? Sehingga para ulama katakan seseorang ketika bertobat, ya, dia sebenarnya ingin membersihkan kesalahannya, sehingga dengannya Allah akan memberikan balasan berupa kebaikan pula. Dan dosa-dosalah yang menghalangi seseorang untuk mudah beramal soleh. Ada orang-orang, Pak, yang sudah tahu hukumnya sholat berjamaah, tahu hukumnya membaca Al-Quran, tahu hukumnya belajar agama, menuntut ilmu, bahkan dia bisa mengajarkan kepada orang lain, oh sholat berjamaah ini pahalanya begini-begini. Tapi kalau melaksanakannya setengah mati susah. Teorinya jago, tapi ketika ayo salat sama-sama, ya mangga aja, silahkan. Itu antara lain kata para ulama karena dosa-dosa yang menghalanginya, ya, karena dosa-dosa yang menghalanginya. Sebagaimana Allah tersebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah ada musibah yang menimpamu melainkan disebabkan oleh dosa dan kesalahanmu. Musibah ini selain musibah yang berhubungan dengan duniawi, tapi juga berhubungan dengan ukhrawi, ketika seseorang sulit untuk beramal soleh, kata para ulama. Dan juga Allah menyebutkan dalam surat An-Nur, tubu wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian mendapatkan keberuntungan. Mukmin itu lebih tinggi dibandingkan muslim, tapi Allah sebutkan suruh bertobat. Yang sudah merasa soleh, sudah merasa sering ke masjid, sudah merasa melakukan kebaikan-kebaikan, tetap disuruh tubu ilallahi jami'an, bertobatlah semuanya, ya. Antara lain karena kita makhluk yang tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Oleh karenanya para ulama katakan agar kita bisa optimal, untuk Allah mudahkan, beri taufik untuk beramal soleh di hari-hari tersebut, dimulai dengan kita memperbanyak istighfar dan juga mengingat kesalahan-kesalahan kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya para ulama katakan di antara persiapan berikutnya al-azmu 'alal istithmar, yaitu seseorang bertekad untuk produktif pada hari-hari tersebut. Dia harus yakinkan dirinya, ya, bahwa dia harus produktif. Ya, ini juga tentunya pengingat bagi kami pribadi. Antara lain bisa dengan dia membuat program-program, dia rencanakan, dia rancang sebagaimana kemarin kita rancang bulan Ramadan apa saja yang harus kita kerjakan, begitu juga pada hari-hari ini. Kita rancang, kalau saya mau infak, kalau saya mau mewakafkan, kalau saya mau apa, kita rancang kapan saya bisa kemudian lakukan hal tersebut. Jadikan ini seperti kalau kita urusan duniawi, Pak. Urusan duniawi mungkin dalam pekerjaan kita ada waktu-waktu yang kita diberikan kesempatan, contohnya sama instansi tempat kita bekerja. Kalau Anda ikut pelatihan ini, asesmen ini, Anda laksanakan dengan baik, maka Anda akan mendapatkan promosi jabatan, lalu Anda akan diberikan sejumlah intensif dan juga akan diberikan sejumlah tunjangan-tunjangan begini-begini. Pasti semangat. Mau lembur sekalipun, mau kerja sampai jam 9 pasti semangat. Kenapa? Urusan dunia. Kita langsung lihat hasilnya. Padahal dunia ini bisa jadi dia beres dari kerjaannya, dia bisa nikmati berapa lama pekerjaannya, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Atau ada orang yang baru kemudian dia beres dari promosi jabatannya, ya, esoknya ternyata mendapat musibah. Sebagaimana kami pernah mendengar ada seorang calon hakim agung, ya, dia diberitahu bahwa dia terpilih menjadi hakim agung, ya. Ketika esoknya dia akan akan pelantikan, malamnya dia tidur sama istrinya, besoknya nggak bisa bangun, na'udzubillah, kena stroke, sehingga dia nggak bisa mendapatkan jabatan tersebut. Adapun akhirat khairu abqa, dia lebih baik dan dia untuk selamanya. Bekal kita, ya. Dan juga salah satu, ya, yang harus kita ini kan para ulama katakan di antara persiapan kita adalah tajannub minal wuqu fil ma'asi. Seseorang berusaha menjauhkan diri dari jatuh kepada kemaksiatan. Kalau misalnya kita tahu ada sesuatu yang akan membuat kita jatuh kepada kemaksiatan,
oh saya lagi diajak nih sama teman-teman lama saya untuk ngumpul atau untuk nongkrong dan segala macam. Kalau datang pasti kita gibah, kita pasti nggak produktif lah. Kalau begitu jauhkan, jauhkan diri. Di hari-hari umum, di hari-hari biasa kita jauhi diri dari hal seperti itu, ya, karena nggak membawa manfaat apa lagi di hari-hari ini, kata para ulama. Ya. Lalu kemudian setelah persiapan seperti itu, apa saja amal-amal yang kita bisa lakukan? Apa saja amal-amal yang bisa kita lakukan? Yang pertama para ulama katakan, kita fokuskan terlebih dahulu ketika beramal, kita fokuskan kepada hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib. Para ulama mengatakan seperti itu karena Nabi SAW beliau pernah bersabda dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan dalam hadis qudsi ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sama Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an redaksinya persis perkataan Allah seperti itu. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an, itulah persis perkataan kalamullah. Tapi kalau hadis qudsi, dia redaksinya redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan daripada hal yang aku telah wajibkan baginya. Jadi tidak ada amalan yang lebih aku cintai. Dia ingin berniat, seseorang hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka yang paling Allah cintai pertama adalah yang Allah telah wajibkan bagi dia. Ya. Kemudian Allah sebutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi urutan amalan itu selalu kita fokus pertama ke yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Ya. Kadang-kadang orang dia ingin, tanda kutip, ingin diluaskan rezekinya. Dia datang ke kiai, amalan apa yang bisa saya lakukan ya untuk misalnya rezeki saya nambah. Pingin amalan khusus. Padahal tidak perlu seperti itu. Fokus dulu ke amalan wajib dia, perbaiki amalan wajib dia. Baru kemudian cari amalan sunnah. Tapi yang pertama adalah perbaiki dulu amalan wajib. Amalan wajib ya. Sama seperti para ulama ketika ditanyakan, ada seorang ulama terkenal lalu ditanyakan, bagaimana supaya rezeki saya lancar, anak saya saya mandul dan seterusnya, ditanyakan, banyak istighfar dan perbaiki sholatmu dulu, perbaiki sholatmu sebelum yang lain, katanya seperti itu, karena sholat yang wajib ya. Oleh karenanya di antara amalan yang perlu kita perhatikan antara lain pada hari-hari ini, kita perbaiki kualitas sholat kita, baik dari tata caranya, keikhlasan kita, kekhusyuan kita, kehadiran kita di masjid, kita perbaiki kualitasnya. Kemudian juga amalan-amalan yang wajib lainnya, amalan yang wajib yang lainnya, misalnya menyambung silaturahmi, di antaranya, dan yang harus kita perbaiki, yang harus kita di antara makna silaturahmi ini ada yang perlu diperbaiki, Pak. Kenapa? Banyak orang salah faham mengenai silaturahmi. Karena silaturahmi ini sering difahami menjalin hubungan baik. Dengan siapa? Dengan keluarga, dengan teman dan seterusnya. Nah, ini kesalahan. Memang dalam bahasa Indonesia sudah jadi bahasa Indonesia, artinya menjalin hubungan. Tapi silaturahmi, silah artinya hubungan, menjalin hubungan. Ar-rahim artinya memiliki hubungan rahim. Yang dimaksud silaturahmi ini, yang diperintahkan untuk terus kita jaga adalah yang memiliki hubungan nasab dengan kita, Contohnya siapa? Yang paling utama orang tua kita ke atas, orang tua kita, ayah dan ibu. Lalu kemudian ke samping kita, kakak adik. Lalu kemudian kemana?
ke samping dari atau ke atas dari orang tua kita, kakek nenek kita. Lalu juga ke samping dari orang tua kita, yaitu paman dan juga tante kita. Itulah yang disebut menjaga silaturahmi, menjaga hubungan, menjalin hubungan dengan mereka. Bukan dengan kita ada reunian nih teman-teman SMA, yuk kita sambung silaturahmi. Bukan itu maksudnya. Bukan seperti itu. Itu hanya hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan sesama muslim. Ya, misalnya di masjid hubungan teman sama muslim. Karena pengertian yang salah ini banyak orang yang kemudian salah persepsi. Ketika ditanya, kamu hubungan kamu dengan misalnya orang tua atau paman kamu jelek ya, kamu begini-begini, kamu mutusin silaturahmi. Kata siapa? Saya sama teman-teman saya jalin hubungan yang baik. Ya cuman sama paman saya aja kita musuhan begini-begini. Justru kebalik, justru yang ini yang harus benar. Adapun teman itu sesuai dengan agama mereka, dengan ketakwaan mereka. Kalau mereka baik, maka kita jalin hubungannya, agamanya. Kalau misalnya mereka orang yang fasik, ya, jauh dari agama, maka kita cukup kenal saja, ya, tidak untuk diperintahkan. Karena ini banyak pengertian ini Pak, banyak orang susah pindah dari keadaannya, susah hijrah, susah tobat. Kenapa? Karena dia memiliki lingkungan yang buruk, ya, dari teman-temannya, ya. Karena Nabi SAW mengatakan ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu tergantung agama dari temannya, ya, atau orang yang sering bergaul dengannya. Maka hendaklah seseorang memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Ada orang yang dia nggak bisa lepas dari lingkungan buruknya teman-temannya. Kenapa? Karena saya takut dibilang memutus silaturahmi. Tidak, itu nggak ada hubungannya sama silaturahmi. Silaturahmi ini yang tadi kami sebutkan. Maka itu diantara amalan wajib, ya, yaitu menjalin hubungan silaturahmi kepada orang tua, paman, tante, dan keluarga, adik kakak gitu. Kita bantu dengan berbagai cara, misalnya dengan finansial, dengan bantuan yang lain, ya, dan seterusnya. Kemudian juga seseorang bisa siam, berpuasa. Terutama puasa tanggal 9 atau Zulhijjah, atau yang sering dipopuler disebut puasa hari Arafah. Shaum yaumi Arafah, ya, yukaffiru sanatain al-madiyah wa mustaqbalah. Yaitu puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan mendatang. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Pak, ya. Jadi puasa tanggal 9 Zulhijjah nanti harus kita kasih kalender, kasih pengingat, reminder, jangan sampai terlewat. Memang amalan sunnah, tapi sayang sekali kita bisa terlewat. Kenapa? Kita kehilangan dosa kita, dihapuskan setahun yang telah lalu dan setahun yang akan depan. Tapi harus kita pahami, yang dimaksud dosa di sini kata para ulama adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Walaupun jangan pernah merasa rugi dihapuskan dosa kecil. Para ulama katakan la tahqirana shaghira. Janganlah engkau sepelekan dosa kecil. Fa innal jibal minal hasa. Sesungguhnya gunung itu terbuat dari kerikil. Dosa kecil kalau kita koleksi, kita enggak hapus, lama-lama akan ngumpul menjadi gunung yang siap kemudian menimpa kita. Ya. Adapun dosa besar, kalau seseorang merasa punya dosa besar, maka harus disertai dengan tobat, dia berhenti dari perbuatannya, dia menyesal, dan dia tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Dan bila ada hak hubungannya dengan manusia, dia harus kembalikan. Bolehkah saya kemudian memperbanyak saum pada hari itu? Boleh. Misalnya saya mau Senin Kemis, ya Senin Kemis laksanakan. Bolehkah saya 9 hari full saya puasa? Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Ya, karena ada sebuah riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh sejumlah istri-istri Nabi Muhammad SAW, dan hadisnya, keterangannya ini disebutkan sahih, ya, bahwasanya beliau mengatakan, atau para istri-istri beliau mengatakan, karena Nabi SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura. Nabi SAW itu dahulu beliau pernah saum tis'a Dzulhijjah, 9 hari di bulan Zulhijjah.
di awal bulan Zulhijjah. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan boleh karena riwayatnya dari istri Nabi SAW, ada yang mengatakan sahih. Tapi yang jangan sampai kita lupakan tanggal 9 Zulhijjah. Kita ingatkan juga kepada orang lain supaya kita bisa dapat pahala menunjukkan amal baik. Kemudian juga seseorang pada hari-hari tersebut adalah al-iksar min tahmid wa tahlil wa takbir. Seseorang memperbanyak tahmid, yaitu mengatakan alhamdulillah, juga tahlil la ilaha illallah, dan juga takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi SAW pernah mengatakan, di antaranya keutamaan mengenai hari-hari tersebut, beliau mengatakan ma min ayyamin a'zamu indallahi, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak Allah paling cintai hari-hari di dalamnya untuk beramal soleh min hadhil ayyamil ashr, dibandingkan 10 hari ini. Fa'akthiru fihinna min tahlil, maka beliau katakan, maka perbanyaklah di dalamnya tahlil la ilaha illallah, wa takbir, dan juga bertakbir, wa tahmid alhamdulillah. Para ulama mengatakan ada salah satu sifatnya, yaitu seseorang membaca seperti kita takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, kita bisa baca itu dari kapan, Pak? Dari tanggal 1. Jadi kita bisa baca itu, tapi disebutnya takbir mutlak. Jadi mutlak ini kita bisa baca kapan saja, di mobil, di motor, tidak terikat dengan waktu sholat. Nanti ada yang namanya takbir muqayyad. Adapun takbir muqayyad artinya sesuatu yang terikat. Kita takbiran, muqayyad setelah sholat, disunahkan semenjak tanggal 9 ba'da sholatil fajri, atau setelah sholat fajar, setelah sholat subuh. Caranya bagaimana? Para ulama katakan setelah seseorang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, lalu kemudian dia mengucapkan takbir muqayyad tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Belakangnya ada huruf dalnya. Orang sering salah, walillahil hamd. Ini artinya nggak nyambung. Bagi Allah lah ilham. Yang benar walillahil hamd. Kita baca setelah sholat, baik kita sholat jamaah ataupun munfarid. Bapak dalam perjalanan nggak ikut sholat berjamaah, habis sholat di hari-hari tersebut tetap disunahkan untuk bertakbir seperti itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun bapak sholatnya sendirian. Dan bila berjamaah tidak disyariatkan untuk melakukan qor sebenarnya. Cukup sendiri-sendiri saja. Kalau imam membaca itu sekedar mengingatkan. Tapi kita bisa baca sendiri-sendiri yang lebih mendekati sunnah seperti itu. Sampai kapan? Sampai di hari terakhir tasyrik, tanggal 13 ba'da asar. Jadi dari mulai tanggal 9 ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh, sampai ba'da asar tanggal 13. Seperti itu. Dan ini beda sama Idul Fitri. Ada sebagian masjid, bahkan di Antapani saya pernah lihat, sudah sholat id, sholat zuhur masih takbiran, Pak. Allahu akbar, bahkan sampai maghribnya. Ya Allah, ini tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Yang disunahkan adalah di hari-hari ini. Kemudian apa lagi? Seseorang yang bisa lakukan doa yaumu ar'a. Kemudian seseorang sebelum itu adalah seseorang bila ada kesempatan, bila ada kelapangan, maka tentunya bila dia kemampu, dia amalan utama di hari-hari ini adalah al-hajj, berhaji. Kalau saya alhamdulillah sudah berhaji, tapi saya masih punya kelebihan harta untuk haji furoda, maka apakah saya bisa berhaji furoda? Haji furoda, berapapun yang dikeluarkan, insya Allah Allah akan gantikan yang lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kau infakkan pasti Allah gantikan. Dan bagi yang mampu namun dia masih merasa belum siap,
Tidak ada syarat kesiapan mental, tidak ada. Yang ada itu mental harus disiapkan, bukan kemudian merasa saya belum siap, saya belum siap. Sehingga haji ini disegerakan. Ta'ajjalu fil hajj, kata Nabi SAW, bersegeralah kalian dalam berhaji, ya. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridullah, karena salah seorang dari kalian tidak tahu apa yang akan menimpa dia. Waktu muda punya banyak duit, punya jabatan, dia tunda-tunda, akhirnya datang masa tua sudah habis hartanya, atau dia masuk di dia udah habis hartanya, atau bisa jadi dia sakit. Dulu kuat, bisa pelesir, bisa healing, keliling Jawa Barat sudah habis, Bali, ke Eropa, healing ke Korea, tapi mau umroh mau haji berat sekali. Alasannya apa? Belum siap, apa belum dipanggil, apa nih nunggu dipanggil malaikat maut, gitu kan? Sama seperti azan, sudah dipanggil, itu kita yang harus datengin, bukan belum dipanggil, orang sudah jojorowokan muadzin, gitu kan? Tinggal kita yang datang, gitu. Sama seperti haji, ya. Dan haji ini fadilah yang paling utama adalah kalau hajinya mabrur, dia akan kembali ke negerinya kayaumin waladatuhu ummuh. Dia akan datang seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih dari doa kalau hajinya mabrur. Dan bersih dari dosa ini adalah sebuah keuntungan yang luar biasa, karena Allah berfirman, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah ada musibah yang menimpamu kecuali disebabkan oleh kesalahan dan dosamu. Ketika kita membersihkan dosa kita, maka pada hakikatnya kita ingin menghilangkan kesulitan hidup, kita ingin menghilangkan penderitaan dan kesengsaraan. Kemudian juga disunahkan ketika hari Arafah kita berdoa. Nabi SAW mengatakan afdalu doa yaumi Arafah, doa yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah, terutama buat jemaah haji ketika di Arafah. Ini doa yang paling afdal, yang paling utama, ya. Tapi juga para ulama katakan bagi orang kaum muslimin yang tidak berhaji, maka dia memperbanyak doa, ya. Wa afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, dan juga diantara zikir yang paling afdal yang aku katakan, kata Nabi SAW, dan juga nabi-nabi sebelumku, kata beliau, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu antara zikir yang paling afdal. Kalau kita mau lanjutkan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, juga tidak mengapa. Ini doa yang kita perbanyak. Nanti tanggal 9 Zulhijjah kita perbanyak baca doa tersebut, ya, zikir tersebut. Juga doa-doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian apa lagi? Seseorang, ya, al-udhiyah, seseorang berkurban, ya. Seseorang disunahkan berkurban, dan berkurban ini merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Yang disebut memiliki kemampuan apa? Ya, pertama syaratnya kurban adalah Islam dan juga balik dan berakal, ya. Kalau non muslim kadang di suatu masyarakat suka pingin ikut-ikutan, saya pingin partisipasi. Boleh enggak? Boleh saja, tapi enggak jadikan sebagai kurban. Tapi dagingnya boleh dipotong, ya. Atau misalnya dia sumbang, seperti misalnya satpam kita Ilham. Pernah ada salah seorang warga yang Nasrani, dia pingin secara fitrah itu sebenarnya, Pak, ya. Dia pingin ikut ngelihat orang kurban. Nah, ini sebenarnya Islam agama fitrah. Dia pingin ikutan, gitu kan. Tapi dia tahu nggak akan diterima sama masjid, makanya dibilang kamu buat kamu aja Ham, kamu yang waktu 2 tahun lalu kalau nggak salah, ya. Akhirnya Ilham beli, memang di Ilham juga udah niat pingin kurban, akhirnya dikasih, ya. Dikasih uang beli beli domba waktu itu, ya. Nah, itu boleh karena dia atas nama Ilham, ya. Kalau non muslim dia ikut motong saja boleh, tapi dan dagingnya boleh dimakan, apalagi kita yang motongnya kita, ya. Hanya saja tidak dianggap sebagai kurban. Dan juga syarat udhiyah antara balik dan berakal. Maka barang siapa yang belum balik dan berakal, maka tidak diberi beban untuk udhiyah, untuk memotong. Nah, ini soalnya di masyarakat kita, Pak, banyak yang harus kita koreksi. Seringkali kurban itu giliran. Saat ini ayahnya, tahun depan atas nama ibunya, istrinya, tahun depan atas nama anaknya nomor 1.
Tahun depannya lagi anaknya nomor 2. Karena anaknya ada 9, maka 9 dipapai. 1, 2, 3, 4. Sampai anaknya yang terakhir masih 3 tahun. Nah, ini nggak perlu seperti itu. Bahkan tadi disebutkan syarat udhiyah itu balik dan berakal. Anak 3 tahun belum balik, masih jauh dari balik. Ya. Lalu bagaimana kalau begitu? Cukup ayahnya saja. Ayahnya saja setiap tahun atas nama ayahnya. Karena seseorang ketika berkurban atas nama kepala keluarga, maka itu sudah cukup mewakili buat semua orang yang ada di rumahnya dan orang yang ditanggungnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW dahulu beliau ketika beliau yudhahi, ketika beliau berkurban, ya, beliau mengatakan, ya, atau para sahabat mengatakan, karena rajulu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu orang-orang pada zaman Rasulullah SAW yudhahi bisyah, dia akan berkurban dengan seekor kambing, anhu bagi diri dia, wa an ahli baitih dan juga bagi anggota keluarganya. Maka Nabi SAW sendiri beliau ketika berkurban, an Muhammadin wa ali Muhammad, bagi keluargaku, bagi aku dan juga bagi keluarga Muhammad. Maka cukup sebenarnya, cukup atas nama kepala keluarganya saja. Dan dari tadi Nabi SAW dikatakan atas nama beliau dan juga nama keluarga beliau. Di antara keluarga beliau itu sudah ada yang meninggal. Contohnya siapa? Khadijah, istri beliau. Kemudian di tahun-tahun berikutnya anak-anak beliau itu mendahului kematiannya beliau. Ya, Ummu Kulthum, Zainab itu meninggal sebelum meninggalnya beliau. Ya. Atau yang pasti istrinya beliau yang di atas tanggungan tadi, Khadijah, meninggal lebih dulu. Nah, dan tetap di atas namakan an ahli baiti, atas nama keluargaku, ya. Sehingga bila anggota keluarga yang kita meninggal cukup kepala keluarganya saja, tidak perlu dikhususkan, ya, tidak perlu dikhususkan. Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahkan melarang mengkhususkan kurban atas nama satu orang yang sudah meninggal bila dia tidak berwasiat. Kecuali dia berwasiat sebelum meninggal, nah nanti kalau ada umur bulan haji nanti, tolong dikurbankan ya buat ayah 1 ekor domba. Nah itu kemudian dilaksanakan. Tapi kalau tidak berwasiat, ya, para ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh, tidak perlu, gitu kan? Hukumnya makruh menurut mereka. Hukumnya makruh. Seperti itu ya. Karena sering jadi pertanyaan. Kadang dia tahun ini enggak kurban, kenapa? Tadi atas nama anaknya, atau atas nama saat ini atas nama ayah saja yang sudah meninggal. Nggak perlu sebenarnya, cukup atas nama dia saja. Tapi niat dia untuk menyertakan mereka, insya Allah ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dia untuk menyertakan mereka dalam pahalanya. Dan juga kita ketahui kurban ini bisa 1 ekor unta, ya, atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Bagaimana kalau misalnya nggak 7 orang, sapinya ini di satu kampung yang mau nyumbang cuma 3 orang dan mereka semua mampu, boleh nggak untuk bertiga? Boleh. Para ulama mengatakan min babil aula, bahkan termasuk yang utama. Kalau 7 saja boleh, yang sedikit lebih sedikit darinya diperbolehkan kata para fuqaha. Atau misalnya cuma 1 ekor sapi 1 orang untuk 1 keluarga, bolehkah? Boleh, boleh seperti itu, ya. Lalu sedikit mengenai, ya, pembagian. Memang pembagian ini bisa kata Ibnu Abbas mengenai sifat berkurbannya Nabi SAW, bahwasanya wa yut'imu ahla baiti athuluth, bahwa dia memberi makan 1/3 untuk keluarganya dan beri memakan al-fuqara'u jiranihi athuluth, dan dia memberi makan tetangganya yang kesulitan 1/3 serta bersedekah kepada para peminta 1/3. Namun mengenai pembagian ini tidak ada yang khusus ukurannya, ya, ini hanya anjuran 1/3 seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Tadi juga mengenai memotong kuku disunahkan seperti itu. Jumhur mengatakan dia disunahkan. Ulama dari mazhab Hanabilah, Imam Ahmad mengatakan wajib, ya. Tapi jumhur mengatakan sunnah untuk tidak memotong kuku, memotong rambut, kumis dan seterusnya bagi orang yang berkurban, bagi si kepala keluarganya saja. Adapun keluarganya, istrinya itu boleh memotong kuku dan ininya. Tapi kalau istrinya juga punya kelapangan harta,
bapaknya kurban tapi kita masih punya banyak harta, saya pingin juga, bolehkah? Ya boleh saja. Kalau begitu istri juga disunahkan untuk tidak memotong kuku. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, saya persilahkan.